Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget. Di tahun 2020, TWS merupakan produk headset atau headphone berbasis wireless yang sangat diminati oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia tentunya. Nah, di tahun 2021 ini, apakah TWS masih banyak diminati? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, di tahun 2021 ini, tepatnya di Indonesia, terdapat teknologi baru untuk headset atau headphone berbasis wireless, yaitu bone conduction. Kira-kira seperti apa sih bone conduction itu? Mari kita bahas. Ini dia headset atau headphone berbasis wireless dengan teknologi bone conduction. Ini dari brand apa nih, Bang? Sisi luar boxnya ya. Ini dari brand Plextone. Oh, Plextone. Ya, Do. Oke, nah, oke. brand Plextone ini selain bone conduction juga dibuat untuk gaming. Oh, ini terteranya nih. Tertera untuk made for gaming. Ya, betul. Jadi ada kemungkinan ini udah low latency. Ah, iya benar-benar. Karena kan pemakaian gaming tuh Kita- butuh latensi ya, yang biar nggak delay. Ya, itu betul, Do ya. Terus di sebelah kiri kanannya terdapat spesifikasinya yang salah satunya itu sudah memakai Bluetooth 5.1. Oh, Bluetooth-nya udah 5.1. Lalu ada juga kapasitas baterai yang sudah memakai 110 mAh. Oh, Tuh. oke. Terus di bagian belakangnya ada spesifikasi tambahan dalam berbagai bahasa. Headset. Nah, di sisi sampingnya lagi terdapat compatibility untuk si headset ini sendiri, yaitu untuk mobile phone, iPad atau PC ya. iPad atau PC, PS5, PS5 dan Nintendo Switch. Oke. Terus ada juga CorrectWear ya. Contoh pemakaian Contoh yang benar. pemakaian yang benar. Jadi seperti cuma apa? ditaruh di tulang depan sini ya. Benar sekali, Do. Oke, langsung aja coba kita buka nih. Oke, kita langsung buka aja. Siap. Nah, ini dia headset bone conduction-nya. Terus di dalamnya lagi ada kartu garansi sama buku quick start guide-nya. Oh, Nah, panduannya. terus ya, terus kita cuma dikasih Charger. kabel chargernya aja ya. Itu apa, USB micro? Oh, Type C. USB micro, Do. Masih micro. Micro ini ya? Oh, Ya, oke. micro USB ya. Nah, untuk sebelum kita nyalain ya, atau kita tes bone conduction-nya ini, kita lihat lagi di bagian sisi-sisinya ya. Yang pertama di bagian sisi kanan ini kayak nggak ada apa-apa, Cuman nggak ada apa-apa. Oh, cuma logo aja ya. Logo ini doang. warnanya hitam dop atau ada glossy-nya juga ya? Ada glossy-nya, Ada terus dove-nya. ininya hitam dop, terus sama ada nama brandnya Plextone warna hijau ya. Jadi ini kayak headset juga ya, headset speaker ya. Padahal ini untuk memancarkan getaran yang bisa jadi suara nantinya. Terus di sisi kirinya itu baru ada dua tombol nih, cuman 2 tombol. Satu ini untuk nyalain sama hidupin, yang sekaligus jadi plus. Mungkin ini apa? Naikin suara atau Naikin suara, naikin ya. volume dan Volume sama turunin volume yang sebelah sini nih. Oke, terus ini di sini ada untuk charge. untuk ngecharge-nya nih, Do. Oke. Terus Nah, ini ada keterangan ini kayaknya nih. Keterangan. oh ya, nih. Terus di bagian dalam sebelah kirinya terdapat keterangan kayak kapasitas yang tadi ya, yang Baterai ada ya? tadi di Oh iya, di boxnya boxnya. ya, 110 mAh. Terus manufakturnya Plextone. Inputnya 5 volt 1 ampere dan made in China. Oke, untuk build quality-nya ini dari plastik ya. Tapi justru menurut gue jadi malah enteng dan bentuknya juga kayak headset biasa ya. Ya, kayak headset pada umumnya. Tapi juga dia sebenarnya. mungkin lebih gede karena ini nggak masuk ke lubang masuk ke telinga. lubang, Do, bener. Jadi kita cuma di depan tulangnya aja. Mungkin Ya, bener. kenapa lebih gede ya karena dia buat mancarin sampai ke dalam telinganya itu Ya, dari sini. Benar, Do. Oke. Nah, langsung aja kita coba pakai nih buat pemakaiannya. Enak nggak sih dengan teknologi barunya ini? Yang biasanya kan headset tuh langsung masuk ke lubang ya. Ya, nah bener ini sekali, di Do. sini. Nih, jadi dia cuma nempel di tulang. Bagian tulang luar ya. Nggak masuk ke lubang sini. Kalau untuk belum ada musik atau apanya sih, menurut gua nggak ngeganggu sama sekali ya. Justru malah lebih enak. Cuma gua belum tahu nih kalau untuk pas ada musik atau ada suaranya, apakah Seperti apa, masih gitu.
enak. Katanya kan ada getaran. Coba kita tes aja langsung kali ya. Coba Untuk ngonekin sih ya sama aja ya kayak headset atau headphone wireless pada umumnya gitu. Kita cuma tinggal nyalain Bluetooth di handphone, Nyalain Bluetooth. tinggal cari namanya, udah di-connect. Nah kebetulan untuk headphone Bluetooth bone connection dari Plextone. Plextone ini nama defaultnya itu BT doang ya, Bete, hanya BT. bosen deh. Bosen. Bete coy. Langsung dipakai aja dok. Coba. Oke, coba kita tester ya. Ini udah connect nih. Udah connect. Oh, bener ya? Oke. Langsung Oke. pakai. Yang pertama kita akan coba dengerin musik ya. Ini untuk kapasitas volume berapa nih? Nah, untuk kapasitas volumenya itu 50% dok. Ini untuk yang 50% ya volumenya. Kalau menurut gua nih, ini musik cuman kayak jadi ambience. Jadi lu masih bisa ngobrol sama sekitaran lu dan getarannya belum terlalu terasa. Jadi masih enak lah, masih cuman jadi misalnya lu sambil ngobrol nih dengerin musiknya cuman kayak sebagai ambience doang, kayak pelengkap aja, kayak bisa lu nikmatin banget. Cuma kayak sekedar wah ada musik gitu. Oh gitu. Coba deh kalau di fullin. Sekarang kita coba ke full ya. Wih, kalau di fullin getarannya kerasa sekali. Di sini kerasa sekali getaran di tulang ini ya, di depan sini nih. Ya. Karena mungkin dia karena nggak nyampe di dalam telinga, makanya dia ngasih getaran yang menurut gua agak gede banget sih. Nah, menurut gua sendiri gini dok, pas ini gua fullin, suara si headphone ini sedikit ada ambience-nya kedengeran dari sisi guanya gitu dok. Nah, kalau sambil ngobrol emang masih kedengeran. Cuma gua nggak tahu nih suara gua keluarnya gede banget atau enggak. Ya, gede banget tuh suara lu Gede dok. Ya, banget, karena Cetret. mungkin apa ya? Lu ngerasa si headsetnya ini ngeluarin suara besar gitu dok. Iya, jadi kayak lu naruh speaker aja di sini Nah, gitu. iya betul ya, bentuknya kayak lu naruh speaker tuh karena ada getarannya kan. Dan keluar suara juga maksudnya keluar dari area si kuping lu sendiri dong. Jadi di sekitar lu ini kedengeran juga. Iya, gitu. tapi gua nggak tahu gua ngomongnya kegedean atau enggak. Gede sih, Dan gede. ini tuh jatuhnya kayak lu yang tadi gue bilang kayak lu naruh speaker kecil di sini nih. Bener. Jadi ada getaran dan getarannya itu menurut gua agak ngeganggu ya. Mungkin karena pertama jadi belum terbiasa. Ya, belum jadi terbiasa kayak lah. kok ada getarannya. Biasanya kan kita pakai headset cuma ya udah taruh doang, nggak ada getaran, bener, cuma ada bener. musiknya doang. Oke. Kalau untuk musik sih seperti itu sih kalau menurut gua. Mungkin kalau kelamaan gue bisa paham sama kondisi ini. Kalau buat pertama ya ini menurut gua agak ngeganggu sih. Kalau full ya. Kalau untuk yang tadi volume 50% masih aman. Jadi kayak yaudah lu sambil ngobrol masih bisa sambil ngedengerin musik sebagai ambience lu. Oke. Oke, kita bahas lanjut. Sekarang kita karena ini di sini tertulis made for gaming, kita akan coba si Oke, benar. latensinya itu Tes ya. gaming kita. Nah, sekarang kita mau tes gamingnya nih, main game Call of Duty. Oke. Kita mau tes ini masih ada delay-nya atau enggak. Wih, dari musiknya asik nih. Kalau untuk musik sih kalau menurut gue emang asik sih. Nah, kalau untuk main game sendiri nih, pengen tahu gue juga nih dok. Apa dia istilahnya nyaman gak sih dipakai buat gaming dok? Oke. Kita coba. Nah ini gue udah masuk di gamenya tapi belum mulai. Gue coba tester tembak-tembakannya dulu ya. Agak minim sih delaynya, minim banget kalau menurut gue. Gitu dok. Minim banget bang nih si delaynya. Cuma mirip sama headset yang pakai aptX gak sih dok? kalau dibilang sih mirip kalau menurut gue ya. Sepemakaian gue ini nih mirip karena nggak terlalu delay banget, nggak seperti headset Bluetooth yang Nggak pakai aptX. Ini menurut gue masih aman sih. Dan untuk gaming sendiri ya, jadi kita masih bisa ngobrol gitu. Oh, iya. Karena si lubang telinga ini Nggak ketutup. Iya benar. Nah, ini kan tadi kata lu ada getarnya dok. Getarnya itu ganggu sih gak sih dok pas main? Pas gaming. Kalau gaming enggak. Karena kalau musik kan itu dia benar-benar jalan terus kan. Iya. Kalau untuk gaming kan kayak ya udah seadanya suara doang, kayak makin ambience doang kan. Ambience, iya. Kecuali gaming yang ada musiknya. Kalau menurut gue itu ganggu. Dan getarnya nggak terlalu lebay sih. Ini padahal volumenya full loh. Full ya. Dan iya sih bener nggak delay. Enggak, maksudnya minim delay nggak, bukan yang nggak delay banget ya, minim delay. Nanti coba kita lihat kali ya kodeknya ini apa sih? Iya, boleh kita lihat nanti kodeknya Oh apa. iya belum. Karena
ini minim delay ya. Ada kemungkinan sih ini udah aptX sih, Dok. Ada Oh, kemungkinan. kodeknya ya? Iya, karena Coba. kan aptX itu kan yang minim delay gitu. Oke. Kalau udah aptX sih udah oke sih ini menurut gua. Iya sih, keren banget sih emang. Dan PW gitu jadinya Gimana? masih aman sih detailnya ya, detail Detail suara-suara. untuk step-stepnya ya. Iya maksud gua masih berasa gitu. Nggak yang ya cuman emang kudu fokus aja. Oh iya. Kudu lebih fokus daripada kalau kita pakai headphone yang nutupin ini kan Nutupin bener-bener si- ya. nggak ada Kalau- suara lain masuk kalau gitu untuk kan. headphone yang nutupin si lubang telinga sih kita otomatis fokus sih, Dok. Iya, karena nggak ada suara yang masuk. Cuma kalau ini kan kita kudu lebih fokus sendiri karena telinga kita masih terbuka. Iya, benar-benar. Coba lihat cek stepnya musuh sih, Dok. Nih stepnya nih kedengeran nih. Ini ada musuh nih. Tuh, kedengeran kok kalau lu fokus. Tuh. Oh, Oh, kan? oke. Sekarang kita coba cek si Oke. kodeknya ya. Kita cek. Sekarang kita coba cek Apa sih kodek dari si Plextone Boost One Bone Conduction Wireless Gaming Headphone ini? Gua rasa sih kayaknya ini aptX sih. Gua rasa sama ya. sih gua rasa juga ini udah aptX. Temennya nggak ada ini aneh nih. Nah, nggak oke. ada. Kita udah di developer option. Jadi kita bisa ngecek kodek dari bone conduction ini. Dan kodeknya ternyata SBC, Dok. Wah, masih SBC padahal ya. Ya, ternyata kodeknya cuma SBC, tapi dia udah low latency ya. Menurut gue low latensinya bener-bener low. Cuma belum aptX, gue kira malah aptX. Iya, gua kira juga karena ini low latency aptX. Tapi ternyata ini kalau SBC. bisa gue bilang SBC rasa aptX. Ah, iya, bagus sih, Dok. Nah, sekarang kan juga banyak nih yang buat dengerin podcast ya, nonton podcast. Coba apakah ini masih bisa kedengeran? Masih Terus, bisa enak nggak? Ya, Nyaman nggak buat dipakai buat Ya. dengerin podcast ya? Coba kita tes lagi ya buat dengerin podcast. Oke, kita tes di pertama volumenya itu 50% ya. Nah, ini gue lagi dengerin podcast. Dan kalau di 50% menurut gue sama kayak kita ngedengerin step musuh. Jadi lu harus lebih fokus. Kalau di 50% ya, coba kita naikin ke full. Nah, kalau full ini menurut gua kedengerannya jelas. Cuman kalau full nih getarannya lebih berasa juga. Mendingan kalau menurut gue saran gue nih buat dengerin podcast gini 75%. Iya 75 atau 80% lah. Cuman ya emang kalau lu mau dengerin gini mendingan lu di kamar sendiri gitu kan. Iya. Kok nggak lagi ngobrol Ya sama kayaknya orang. nggak bisa juga buat dipakai di luaran gitu ya. Maksudnya kalau lagi lu ngobrol sama orang ya masa lu sambil dengerin ini. Kecuali kalau lu sambil kerja buat dengerin musik masih aman nih. Iya, Masih bisa komunikasi sama teman-teman Iya, kerja lu. benar, Cuman benar. kalau untuk podcast menurut gua ya lu mendingan dengerinnya di saat lu sendirian atau ya. di kamar deh lagi me time lo dan suaranya di 75% sampai 80% karena kalau di full kita kedengeran full tapi ada getaran dan itu menurut gua nggak ganggu. Kalau kalian masih ngerasa aman sama getarannya sih ya nggak apa-apa. Kalau gua masalah sih ya. agak ngeganggu. Oke. Nah, mendingan kalau di 50 pun nggak ada getaran tapi suaranya kurang jelas. Kita harus lebih fokus kayak dengerin step musuh tadi. Ya, oke. Nah, kalau di 75 atau 80% menurut gue sih oke. Dan ya udah, lo tapi dengerinnya di waktu lo sendiri aja. Oke. Jangan sambil nongkrong lo dengerin orang, nongkrongnya ngobrol. Iya, nongkrong ya, iya. Masa lo dengerin podcast. Jangan main gadget lah, Iya. bener kan? Nah, jadi kesimpulannya menurut gua si wireless gaming headphone dari Plextone ini dari build quality-nya menurut gua karena dari plastik gini emang terkesan agak kurang eksklusif. Iya. Cuman justru kalau menurut gua lebih suka karena lebih ringkas, lebih ringan lah dan gak ribet gitu loh, lebih kayak enak aja kalau untuk build quality-nya ya. Nah, kalau untuk sound quality-nya kalau menurut gua ya tadi balik lagi saat musik sih sebenarnya lebih ke nyaman atau enggaknya ya. Lebih ke kalau menurut gue nyaman ya karena ini masih baru, teknologi yang baru gue rasain gitu kan yang taruh di sini. Gue sih masih kurang nyaman dengan getarannya. Oh. Cuman gue nggak tahu nih kalau untuk nanti mungkin karena seringan pakai udah biasa gitu sama getarannya. Iya. Bisa PW, bisa jadi bisa enggak gitu Iya, kan. oke. Cuma kalau menurut gue kalau karena masih pertama ini kalau getarannya nggak ada sih masih aman. Kalau getarannya ada kayak tadi gitu menurut gue masih nggak ganggu sih. Paling sih itu aja dari gue. Kalau dari lu gimana, Bang? Kalau dari gua, kirain harga 250.000 ini teknologi yang ditawarkan dari bone conduction ini
juga udah lumayan juga ya. Satu, dia Bluetooth-nya udah pakai 5.1. Oh iya. Nah, terus untuk kapasitas baterainya itu sendiri 110 mAh, tapi dia udah bisa sampai 4 atau 5 jam gitu. Oh, ngeklaimnya gitu sih Plexstone ya. Iya, pemakaian musiknya gitu 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Dan untuk waktu pengisiannya juga hanya 2 jam aja. Oke. Terus teknologinya dari bone conduction ini termasuk baru juga ya di Indonesia ya. Mungkin di luaran itu udah ada sekitar 1 atau 2 tahun lalu, tapi untuk Indonesia itu masih baru juga. Nah, menurut gue tadi pas gue juga sempat make sedikit ya, bone conduction ini masih kurang apa ya disebutnya ya, masih teknologi yang ranum gitu. Masih baru ya. Masih baru karena itu tadi ya. Mungkin kedepannya ada improvisasi dari bone conductionnya itu sendiri, satu dari getarannya itu sendiri bisa berkurang gitu ya. Jadi kita makainya juga jadi lebih nyaman tanpa ngerasa risih sama getarannya itu sendiri. Iya benar. Terus gue kira tadi ini udah aptX. Iya kodeknya. Kodeknya udah aptX. Ternyata ini masih SBC dan latensinya juga masih bisa untuk memenuhi kebutuhan gaming lah ya. Jadi nggak perlu aptX. Nggak ngelek banget. Iya nggak ngelek. SBC rasa aptX gitu lah. SBC rasa aptX itu tadi ya. Iya benar. Nah buat sobat Patu Hobi dan Gadget, kalau pengen punya headphone dengan teknologi bone conduction ini, kita sediakan linknya di deskripsi nanti ya. Dan pencariannya ya di deskripsi. Dan untuk harga 250.000 ini masalah worth it atau enggaknya kita balikin lagi ke sobat Mata Hobi dan Gadget. Kalau menurut gue sih ya, dengan harga 250.000 ini worth it aja sih Bang. Kalau lo mau ngegunain teknologi baru ini dan lo nyaman. Ya benar. Di harga 250.000 itu jadi ada pilihan lain gitu. Selain TWS, selain headphone besar buat gaming itu ada juga bone conduction. Ada opsional baru. Lagi ya. Oke. Sekian dulu video review bone conduction dari brand Plexstone ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.